Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kontekstual Bible reading kita. Dan pada pagi hari ini kita sampai pada Ulangan pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 19. Ulangan 26. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Dia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah dipindahkan persembahan kudus itu, dari rumahku juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun
akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pada pasal yang ke-26 ini merupakan pasal terakhir yang pesan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka menyeberang ke tanah Mesir, sebelum mereka menerima janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub digenapi di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, menjadi tanah, menjadi negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang dinanti-nantikan dari generasi ke generasi, dan sebentar lagi akan mereka masuki. Dan pada pasal 26 ini akhir dari pesan itu. Kalau kita melihat dari pasal ini, ayat 1 sampai 19 ini ada beberapa poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini firman Tuhan berkata, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dibeli Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi Tuhan melalui Musa memberikan pesan, memberikan peringatan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menyadari bahwa mereka nantinya akan memasuki tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan, dan ketika sudah menghasilkan buah dari tanah mereka harus menyadari itu semua karena Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang memberikannya, dan Tuhan yang memberkati tanah itu. Dan apa yang harus mereka lakukan pertama adalah memberikan persembahan hasil pertama dari tanah yang mereka kerjakan, tanah yang mereka kelola. Nah, ini menjadi pesan yang sungguh harus ditaati. Dan hasil pertama itu harus dibawa kepada imam di tempat yang ditunjukkan Tuhan, dipilih Tuhan. Jadi ada prosedur, ada hal yang harus ditaati untuk memberikan persembahan hasil pertama ini. Dan kepada siapa? Nah, ini disampaikan untuk imam. Tentunya ini imam dari suku Lewi. Dan ayat yang selanjutnya, kalau kita melihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-9 itu ternyata tidak hanya sekedar memberikan persembahan hasil pertama, tetapi bagaimana bangsa Israel ini mengingat sejarahnya. Dahulu mereka, Abraham datang ke Mesir seorang diri saja, kemudian jadi bangsa yang besar. Kemudian bagaimana mereka mengingat pemeliharaan Tuhan selama di Mesir, bahkan ketika mereka dianiaya, mereka ditindas di Mesir, bagaimana Tuhan mengasihi, Tuhan tidak melupakan janji berkatnya kepada Musa, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu, dan mereka terus harus mengingat itu, bagaimana Tuhan dengan mukjizatnya, dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan tangan, dengan lengan yang teracung, ini menuntun mereka mengeluarkan dari tanah Mesir. Ayat yang ke-8. Lalu ayat 7, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ini ada hubungan yang luar biasa, bagaimana Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi, dan bagaimana umat yang sudah menerima berkat itu mengingat pertolongan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan, mengingat pemeliharaan Tuhan dengan wujud memberikan persembahan hasil pertama dari tanah yang dijanjikan itu.
Ini menjadi pelajaran yang sungguh luar biasa, bagaimana kita harus mengingat bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan memegang janjinya, Tuhan mengasihi, dan bagaimana kita harus senantiasa mengingat bahwa Dialah yang memberikan, dan kepada Dialah orang Israel, termasuk kita yang percaya kepada Yesus, itu beribadah. Ini merupakan wujud ketaatan, ayat 10 yang ke-11. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Bagaimana hubungan antara memberikan persembahan hasil pertama ini dengan janji, dan ternyata persembahan ini bukan sesuatu hal yang didesain, bukan sesuatu hal yang hanya sekedar legalistik atau sekedar menaati tanpa memahami maknanya. Kita melihat di sini ada makna rohani yang begitu mendalam, yaitu ucapan syukur, sujud, menyembah sebagai bukti mereka mengasihi Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, mengingat begitu besar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, dalam 3 tahun pertama mereka mengelola tanah mereka. Setiap tahunnya mereka harus mengumpulkan persembahan, persepuluhan dari hasil tanah, dan tahun ketiga mereka harus membawanya kepada imam. Ayat yang ke-12, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ada persembahan hasil pertama dari tanah yang Tuhan berikan, menjadi tanah pusaka yang Tuhan berikan karena kesetiaannya, memegang janjinya dan menggenapinya kepada bangsa pilihannya. Tetapi juga ada persembahan persepuluhan, 1/10 dari hasil tanah itu, dan di tahun ketiga di konteks perjanjian lama ini harus dibawa kepada suku Lewi, kepada imam. Ayat yang ke-13, dan harilah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Dan ini merupakan wujud ketaatan mereka kepada setiap perintah Tuhan, setiap ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-14 ini juga merupakan ketaatan mereka dalam 3 tahun pertama itu, saat berkabung, saat mengalami hal-hal yang mendesak, mereka tidak pernah mengutak-atik persembahan persepuluhan itu sampai bagian persembahan itu diserahkan kepada suku Lewi, orang Lewi, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Dan ayat yang ke-15, kalau kita melihat apa yang menjadi dasar memberikan persembahan persepuluhan ini, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan melalui Musa mengingatkan kepada bangsa Israel ketika nanti sudah memasuki, sudah digenapi janji Tuhan dan mengalami setiap berkat Tuhan, mereka harus memegang janji Tuhan itu, yaitu apa? Percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan semua berkat itu, dan mereka mempersembahkannya sebagai wujud mengingat kasih setia Tuhan dan berpegang kepada janji berkat Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberikan tanah itu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, bahwa Tuhan memegang janjinya, setia menggenapinya. Pada bagian terakhir pada pagi hari ini, ayat 16 sampai 19, ini merupakan penutup dari pesan Tuhan melalui Musa ini kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-16, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya.
pada bagian penutup ini kita melihat bagaimana kesetiaan bahwa mereka melakukan itu karena mereka melakukannya, setiap perintah itu ya dilakukan dengan setia, dilakukan dengan segenap hati, bukan dengan keterpaksaan, dengan segenap jiwa, karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka mentaati Tuhan. Dan pada bagian yang terakhir ini diingatkan Tuhan melalui Musa pada orang Israel, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu. Ya. Allah Elohim, Allah Israel ini menjadi Tuhan Israel, menjadi Allahnya bangsa Israel. Dan perjanjian yang diikat Tuhan dengan bangsa Israel ini, bangsa ini akan menjadi umat kesayangan yang kudus, bangsa yang diberkati, bangsa yang taat, bangsa yang hidup beribadah kepada Tuhan. Dan pada bagian ini juga bagaimana Tuhan akan menjadi Allahnya bangsa Israel, Allah yang setia kepada perjanjiannya. Dan Tuhan juga menghendaki Israel menjadi umat yang kudus, umat kesayangannya, umat yang taat, dan umat yang memegang janji Tuhan, dan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Amanat teksnya, Allah setia pada janjinya, memberkati, memelihara umatnya. Allah rindu umatnya itu menjadi umat yang dikasihi, yang disayangi, menjadi umat yang percaya sepenuhnya kepada Dia, dan taat sepenuhnya pada ketetapan dan perintahnya, termasuk dalam hal memberikan persembahan hasil pertama dan persembahan persepuluhan. Apa aplikasi praktis bagi kita hari-hari ini, di masa sekarang? Apakah saya dan saudara percaya kepada setiap janji Tuhan, bahwa Tuhan itu setia, memelihara, mengasihi, memberkati, memberikan setiap kasih-Nya kepada kita, orang yang percaya kepada Dia? Dan sudahkah saya dan saudara setia memberikan persembahan dan persepuluhan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Mas T atau Mbak Yuni. Terima kasih untuk firman Tuhan. Saya bahwa segenap kebenaran firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Kita mau sambut dengan pujian, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan melalui janji-janjinya. Kita ada sampai hari ini, kita mengucap syukur Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, baik keluarga, pelayanan maupun juga pekerjaan. Kita terus percaya mau setia, taat kepada Dia, dan setia memberikan 1/10 dari apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan semakin dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa bersyukur. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan, anugerah, kebaikan, kebesaran, kemurahan-Mu Tuhan, kasih setiamu yang sudah kurasakan dalam hari-hariku, dalam hidup Tuhan. Aku bersyukur atas kasih karunia-Mu, sehingga saat ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, pelayanan, dalam semua aspek hidup, supaya kami ingat bahwa kami hidup oleh karena iman, oleh karena janji Tuhan, dan kami mau terus setia melakukan apa yang menjadi bagian kami, mentaati firman Tuhan, terlebih memberikan 1/10 dari apa yang kami miliki. Tuhan, itu hal yang kecil, tapi kami mau belajar setia, kami mau belajar taat, kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami, supaya anugerah kemurahan-Mu Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.